Pemirsa, elit PKS melontarkan adanya wacana yang menolak capres dari non-partai. Sejumlah partai merespon isu tersebut. Bagaimana bisa muncul wacana itu? Dan benarkah ada upaya untuk menjegal capres non-kader parpol agar tidak maju dalam bursa pilpres? Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi melontarkan pernyataan mengejutkan. Dalam podcast Refli Harun, Abu Bakar mengungkap adanya wacana yang menolak calon presiden yang berasal dari non-partai. Muhaimin bagian daripada calon, okay. Anies bagian dari calon, Ganjar pun juga dari calon. Tapi ada yang menarik, Ref. Apa? DPR-nya lagi ada suara ingin tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Ini bahayanya. Seru sih, hangat ya. Oh, jadi calon itu harus dari partai politik? Kita lihat aja nanti. Oh, berarti mau Ganjar Anies dong? Saya nggak mau bilang begitu. Ini suara ini ada. Oke. Saya kan ada di dalam. Tahu hiruk pikuk suara. Namun politikus Partai Nasdem membantah adanya wacana atau gerakan yang menolak kader luar partai untuk maju capres. Isu di DPR terkait dengan penolakan capres dari non parpol, sekali lagi itu tidak ada, dan kita juga tidak pernah ada wacana seperti itu di DPR. Nah, bagi partai sebenarnya tidak ada dikotomi terkait dengan soal capres, apakah dia orang parpol maupun bukan orang parpol. Justru bagi partai harus memberi kesempatan kepada semua putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapabilitas, integritas, punya komitmen kebangsaan yang tinggi untuk diberi kesempatan menjadi calon presiden. Bagi politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, memang idealnya kader internal yang diutamakan dalam persaingan bursa pilpres mendatang. Yang harus dikedepankan itu adalah kader-kader dari partai politik agar semua berjalan, pilar demokrasi itu berjalan efektif, sehingga orang dari luar partai politik tidak memandang partai politik itu sebagai hanya kendaraan ansih untuk meraih jabatan-jabatan politik atau kekuasaan seperti itu. Tidak mengikuti perkembangan tersebut ada atau tidak, tapi yang jelas kalau Gerindra rujukannya adalah peraturan perundang-undangan yang positif berlaku saat ini, yaitu pasangan capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol atau gabungan partai politik. Itu saja yang menjadi rujukan kami ya. Dan kalau kami sendiri, sikap kami Gerindra mengusung Pak Prabowo yang mana ketua umum kami sebagai capres untuk pemilu mendatang. Terlepas dari kader parpol dan non-parpol, pengamat politik Hanta Yuda menilai pertarungan dalam pilpres tetap akan terpusat pada elektabilitas capres dan faktor pasokan logistik. Nah, inilah nanti pusarannya saling mempengaruhi, seperti gerakan politik, fisika politik itu gerakan sentripetal. Dia berpusar, taring-menarik antara variabel pemilik tiket dan pemilik elektabilitas. Sementara pemilik elektabilitas yang kuat seperti Anies dan Prabowo tidak punya boarding pass hari ini. Yang di sisi lain, Erlangga dan Puan Maharani elektabilitas tidak kuat, tetapi mereka memiliki boarding pass. Sehingga pusaran ini nanti saling mempengaruhi. Nah, disinilah peran-peran para kingmaker, pemilik logistik, pemilik kapital, itu juga berpusar dalam dua pusaran pusat tadi. Dugaan saya, kalau dianalisa, pola ini tidak berubah. Jadi faktor elektabilitas yang paling menentukan, kemudian diikuti dengan pusaran kekuatan pemilik partai, pemilik tiket, nanti berebut mengambil posisi cawapres, terutama lebih realistis. Sementara capresnya adalah elektoral terkuat. Apakah wacana capres parpol dan capres non-partai bakal terus bergulir menjelang pilpres mendatang? Tim TV One mengabarkan.